Salah satu desa di Kabupaten Bangka Tengah yang terkenal akan potensi kekayaan alamnya adalah Desa Namang. Mulai dari madu pelawan, padi, lada, hingga pariwisata menjadi sektor unggulan dari desa ini. Pada episode Desaku kali ini, kami akan mengajak saudara untuk melihat secara langsung potensi yang ada di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan, hutan Pelawan memiliki luas 300 hektar. Luas ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hutan Pelawan yang terletak di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, memiliki berbagai kekayaan alam di dalamnya. Salah satu produk hasil kekayaan hutan ini adalah madu Pelawan. Dalam kawasan yang dicanangkan pada hutan lindung ini, pengunjung bisa langsung melihat sarang lebah penghasil madu Pelawan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar bang? Alhamdulillah, Bang. Sekarang apa ya bang? Nih, tengah bikin-bikin nih anak usung madu rencana. Madu, nama madu bang. Oh, Proses pengambilan madu atau mengusung madu ini diawali dengan mengumpulkan ranting kering yang digunakan untuk pengasapan guna mengusir lebah keluar dari sarangnya. Saudara, inilah langkah awal dari proses memanen madu di Desa Namang di hutan Pelawan ini. Di sini tadi saya bersama dengan Bang Zainuddin bersama-sama sudah mengumpulkan ranting dan juga daun-daun yang nanti akan digunakan untuk pengasapan dalam proses memanen madu di hutan Pelawan. Setelah ranting terkumpul, proses selanjutnya adalah pencarian sarang lebah yang berada di atas pohon pelawan yang ada di kawasan hutan Pelawan ini. Selain nilai jual madu Pelawan yang berkisar Rp130.000 hingga Rp200.000 per botolnya, sensasi lain yang bisa diterasakan adalah wisata mengusung madu atau memaden madu. Meningkatnya pariwisata Desa Namang berdampak juga kepada meningkatnya pendapatan bagi warga Desa Namang. Tidak hanya pemilik hutan Pelawan, tapi juga pengurus serta warga Desa Namang di sekitarnya. Kesulitan proses mengusung madu yang tidaklah mudah, di mana harus memasuki hutan dan mencari sarang madu di ketinggian pohon Pelawan, menjadikan nilai jual madu ini cukup tinggi, selain dikarenakan memang madu ini memiliki khasiat yang banyak. Setelah sarang ditemukan, proses pemanenan madu pun dimulai dengan cara pengasapan menggunakan ranting yang telah disediakan tadi. Ya, saudara, tadi sudah kita siapkan alat-alat untuk pengasapan berupa ranting-ranting dan juga daun-daun. Sekarang kita bersama Bang Udin. Sekarang sudah proses pengasapan ya Bang ya? iya. Ya. Gimana Bang proses pengasapannya Bang? Jadi sebelum kita memanen madu, biasanya si pengunjung itu kita asapin dulu, Bang. Jadi biar nggak tersengat semua nanti. Oh, Ya. Tapi ada satu itu alat pengasapan untuk dibawa. Nanti biar teman yang ngasap-ngasap kalian semua. jadi pengasapan ini bertujuan untuk biar madu yang datang tidak menyerang pengunjung. Ya.
Sensasi mengusung madu atau memanen madu menjadi nilai tersendiri yang dimiliki hutan Pelawan. Hal inilah yang membuat menjadi sangat menarik dan menjadi salah satu wujud lain dari perwisata. Untuk mendapatkan madu Pelawan yang berkualitas tidaklah mudah. Pasalnya, madu Pelawan tersebut diambil dari sarang lebah liar yang berada di kawasan hutan Pelawan melalui proses panen 1 kali setiap tahunnya. Madu Pelawan tidaklah sama dengan madu lainnya. Tergolong ke dalam jenis madu yang cukup langka, lebah yang menghasilkan madu bernama Apis dorsata hanya bersarang di pohon Pelawan yang hanya hidup di hutan Pulau Sumatera dan hutan Pulau Bangka. Ya, saudara, inilah madu yang tadi dipanen oleh Pak Zainuddin. Yang kita lihat di sini sarangnya. Gini apa? Ini gimana Pak madunya Pak? Yang tadi dipanen? Ya, ini biasanya ini lebahnya Ya. masih ada airnya dikit. Dan ini kan minggu-minggu ini banyak hujan. Iya, iya. Jadi air itu dimakan oleh anak-anaknya ininya. Ya, Oh. jadi sebenarnya sekitar seminggu yang lalu kemarin panen. Ya, cuman karena hari ini teman-teman mau lihat atraksi panennya, ya airnya udah dihisap oleh anak-anaknya. Nggak terlalu banyak lagi Ya, air yang dihasilkan Pak ya? Iya. Untuk menghasilkan madu berkualitas, lebah Apis dorsata menghisap sari madu dari bunga Pelawan dan bunga hutan lainnya. Dipastikan madu ini benar-benar alami, tidak terkontaminasi oleh pencemaran pestisida, polusi, dan bahan kimia apapun. Pak Priyo Raharjo ini salah satu pengunjung yang sengaja datang untuk ikut manen madu di Desa Nameng ini Pak ya? Ya. Gimana Pak sensasi tadi setelah ikut memanen madu di sini Pak? Saya merasa sungguh luar biasa, istimewa. Karena baru kali ini saya masuk hutan dan ikut petik madu. Ya, kalau menurut Bapak konsep mendatangkan wisatawan dengan mengusung madu atau memanen madu sendiri itu bagaimana Pak? Ya. Saya termasuk yang menyetujui apabila potensi hutan diberdayakan untuk skala usaha meningkatkan wisata. Satu, mengedukasi masyarakat menjadi cinta lingkungan sehingga hutan terpelihara dengan selayaknya. Jadi utamanya untuk masyarakat adalah itu. Lain-lain tentunya akan menghasilkan secara ekonomi. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih kembali. Desa Namang sangat berkomitmen melestarikan hutan Pelawan yang ada di wilayah mereka. Padahal berdasarkan hasil survei, di dalam tanah tepatnya di bawah hutan Pelawan desa ini terdapat kandungan timah yang cukup banyak.
Sebuah pilihan yang tepat dan terbukti hutan Pelawan yang mereka jaga memberikan hasil, yakni hutan bernilai ekonomis tinggi yang syarat manfaat dan menyehatkan. Madu Pelawan adalah salah satu berkah hasil buatan hasil hutan yang diberikan Tuhan untuk masyarakat Desa Namang. Madu Pelawan merupakan salah satu jenis madu yang memiliki khasiat paling tinggi dibanding jenis-jenis madu lainnya di dunia. Tidak hanya madu yang menjadi potensi andalan Desa Namang. Di sektor pertanian, khususnya di pertanian padi, Desa Namang merupakan desa unggulan di Kabupaten Bangka Tengah. Namang belakangan ini dikenal orang sebagai desa yang menjadi sentra padi sawah karena ada ratusan hektar hamparan sawah di daerah ini. Produksi padi di desa ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Assalamualaikum, Pak Wahid. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak bisa menjelaskan nggak potensi apa saja yang ada di sini, Pak? Ya, potensi di Desa Namang ini pertama itu sawah seperti yang ada di samping kita, sawah 90 hektar, di mana keistimewaan sawah di Desa Namang ini bukan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi lebih ke pariwisatanya. Jadi, ya karena mungkin di Bangka Tengah ini satu-satunya ada di Desa Namang, dan masyarakat wisata yang pengen melihat sawah, ada di Desa Namang karena jangkauannya lebih dekat. Ya, sebagai alternatif dari sektor pertambangan juga bertujuan untuk bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Namung ini, Pak ya. Nah, untuk luas sawah yang ada di Desa Namung ini berapa, Pak? Luas yang kita cipta itu 58 hektar dan hampir 60% itu kita ke prioritas padi merah, karena padi merah lokal itu lebih diminati masyarakat Desa Namang dan nilai jualnya lebih tinggi, protein juga lebih bagus. Semuanya ditanami dengan beras merah atau Enggak, bagaimana? sebagian. Kita kira-kira 60% itu padi merah, sisanya padi putih. Ini sudah dari tahun berapa, Pak, Desa Namung mengembangkan sawah ini, Pak? Percetakan 2010, jadi mulai ininya 2011. 2011 berarti sudah sekitar 6 tahun, Pak ya? Ya. Nah, berarti pasti ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Dari awal sampai sekarang ini kendala apa saja sih, Pak, yang dihadapi masyarakat dalam hal industri padi ini, Pak? Jadi kendala pertama itu kita merubah pola pikir, karena masyarakat tadinya biasanya dari pertambangan dapat uang kerja hari ini dan mengubah mikir mereka bagaimana di sawah itu berapa bulan baru menghasilkan, sehingga kendala masyarakat kita itu kan susah juga. Tapi alhamdulillah dengan penjelasan, dengan pemahaman masyarakat kita bisa mengerti, dan sekarang kita bisa lihat di belakang kita sawah sudah mulai masak, artinya masyarakat kita sudah menjiwai di pertanian itu sendiri. Ya, untuk pelibatan dari industri padi ini, Pak, ini semuanya berasal dari warga Desa Namung atau ada warga dari desa lain juga, Pak? Sebagian juga ada dari warga desa lain untuk mengelola sawah di desa ini.
Dan juga tentu turut andil juga kita ini binaan juga dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Jadi aku penyuluhnya, masyarakatnya juga yang sangat artinya antusias untuk menanami sawah ini tadi ini. Ya, sampai saat ini sudah ada dampak ekonomi Pak bagi masyarakat dari sektor persawahan ini Pak. Ya, ada beberapa hal dari sawah ini. Pertama, secara dampak ekonomi, masyarakat Desa Namang artinya dalam setahun itu beberapa ton beras yang ada di Desa Namang. Iya. Sehingga putaran uang itu ada di Desa Namang. Jadi mungkin kita berapa puluh ton dengan berapa puluh sekian kilo itu, Iya. artinya uang secara putarannya di Desa Namang. Untuk panennya Pak, itu berapa dalam 1 tahun itu bisa berapa kali panen? Kita untuk saat ini baru setahun itu 2 kali. 2 kali panen dengan hasil. Perkiraan kita 5 ton per hektar. Nah, yang terakhir Pak Wahid selaku Kades dari Desa Namang ini, apa harapan Bapak terkait dengan potensi yang ada di Desa Namang ini, khususnya di sektor pertanian ini Pak? Kita berharap masyarakat kita menambah pengetahuan tentang bagaimana budidaya padi itu sendiri, sehingga potensi atau produksi padi itu bisa meningkat. Dengan cara meningkat berarti ekonominya lebih tinggi Dan bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat juga. Itu harapan. saya juga, karena kita sawah di Desa Namang juga kita arahkan ke wisata. Jadi secara tidak langsung wisatawan yang berkunjung ke Desa Namang pasti berbelanja di Desa Namang, sehingga ada dampak dari kedatangan masyarakat itu sendiri. Berarti juga selain dapat menambah ekonomi masyarakat, juga bisa menarik wisatawan untuk datang ke Desa Namang sekaligus menikmati dan juga bisa membeli potensi-potensi yang dihasilkan di Desa Namang ini. Jadi masyarakat wisatawan yang dari luar pengen lihat sawah itu seperti apa, mereka Desa Namang, karena jangkauan Desa Namang itu kan terlalu dekat dan aksesnya mudah. Dan mereka juga pulangnya biasanya beli beras merah dan lain-lainnya. Hamparan petak sawah seluas sekitar 54 hektar di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya merupakan sumber pangan bagi warga setempat, tetapi juga dapat menjadi potensi pariwisata. Hamparan sawah tersebut memiliki daya tarik tersendiri, apalagi dilengkapi dengan fasilitas berupa gazebo dan pondok pemberhentian bagi wisatawan yang akan menuju kawasan hutan Pelawan yang lokasinya tidak jauh dari areal persawahan tersebut. Prospek jangka panjang dengan dibukanya areal persawahan tersebut bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan warga desa, tetapi juga tersimpan potensi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Saya miliki lahan ini kurang lebih sudah 1 tahun. Kemudian 3 bulan sesudah saya miliki, itu sudah menghasilkan padi. Artinya penanam pertama itu kurang lebih 2 ton hasilnya. Itu penanam pertama. Kemudian penanam kedua berikutnya 3 bulan kemudian, itu saya bisa meningkatkan hasil produksi saya ini yang dari 2 ton menjadi 3 ton. Nah, yang sekarang ini
itu adalah akan panen yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau saya lihat perkembangan daripada kesuburan daripada padi kami ini itu lebih baik daripada waktu penanaman pertama dan kedua. Nah, sehingga dengan demikian kami sebagai pengusaha sawah khususnya di Namang ini itu saya sebenarnya adalah sebagai tokoh masyarakat, yaitu saya adalah ketua dari 22 suku Bangka Belitung. Nah, tujuannya adalah kalau saya berhasil di sini itu untuk menjadi contoh kepada masyarakat yang ada di Namang ini, khususnya mempunyai sawah-sawah. Itu tujuan utama. Nah, sehingga dengan demikian kalau saya maju berarti yang lain masyarakat bisa menjadi contoh agar paling sedikit menyamai hasil yang saya capai ini. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Namang diharapkan mampu menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya yang ada di Bangka Tengah maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sektor-sektor unggulan seperti padi, madu, dan lada tentu harus terus dikembangkan dan juga perlu dukungan pemerintah sehingga selain dapat memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat, juga dapat mengundang wisatawan yang ingin berwisata di Desa Namang ini. Melalui program Desaku, kami akan terus mengenalkan potensi desa-desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita jumpa lagi di episode Desaku selanjutnya.